يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Maka Allah turunkan kepada Nabi alaihissalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama disebut dengan Al-Wahyul Matlu, yang ditilawahkan. Yang kedua yang disebut dengan Al-Wahyu Ghairul Matlu, wahyu yang tidak ditilawahkan. Dan kedua-duanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sampai-sampai ada di antara tabi'in seperti Asy-Sya'bi dan Makhul Syami mengatakan, lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila kitab. Bahwasanya Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Quran. Imam Ahmad mengatakan la atajasaru ala zalik, saya tidak berani mengatakan itu. Walakin sunnata tufassirul Quran, tetapi sunnah menafsirkan Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut kitabnya dan menyebut nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin anhu, sebagai pemberi keterangan dan penjelasan tentang apa yang Allah turunkan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu Alkitab supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Kemudian Allah sifati Al-Quran dengan sebagai wabayyinatim minal huda wal furqan, keterangan-keterangan tentang petunjuk-petunjuk dan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian Allah sebutkan bahwa Al-Quran adalah dengan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Nah, mubin di sini baru dikatakan sesuatu menjelaskan apabila yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Sekarang misalnya saya menyebutkan sesuatu dalam diri saya, lalu saya ungkapkan dengan bahasa, dan bila saya mampu menjelaskan apa yang saya inginkan, maka syarat mubin sudah teraplikasi satu. Yang kedua, istita'atul mukhatabi fahmal kalam. Yang kedua, bahwa yang mendengar lawan bicara mampu memahami apa yang disampaikan dalam perkataan itu. Berarti Al-Quran disebut dengan mubin karena Allah mampu mengungkapkan apa yang diinginkan. Dan lawan bicaranya, yaitu Rasulullah dan para sahabat yang berbahasa Arab, yang dengannya Allah turunkan Al-Quran. Bilisanin Arabiyyin mubin, mampu memahami. Maka bahasa Al-Quran bahasa yang jelas, bahasa yang tegas. Itulah sebabnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu membagi tafsir itu menjadi 4. Yang pertama adalah tafsirun yafhamuhu kullu ahad. Tafsir yang semua orang, tentu saja dalam ini konteksnya yang berpaham bahasa Arab, atau bila diterjemahkan oleh yang paham bahasa Arab ke bahasa yang lain. Tafsir yang bisa dipahami oleh setiap orang. Yang kedua, tafsirun
yafhamuhul Arab bilughatiha, yaitu orang Arab paham karena bahasanya. Ini lebih khusus lagi, yang mungkin tidak bisa diterjemahkan, tetapi dipahami maknanya oleh orang Arab. Misalnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan oleh saling bermegah-megah atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya sampai kalian ziarah ke kuburan. Kalau diterjemahkan seperti itu dalam bahasa Indonesia, orang memahami ziarah kubur bukan mati. Tapi makna ziarah kubur di sini ada makna yang diinginkan Allah. Sehingga orang Badui mengatakan, wallahi la tub'atsunna, demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan. Apa sebab? Karena bahasanya ke kuburan itu ziarah. Orang ziarah pasti akan pergi. Itu hanya tempat singgah sebentar. Tapi kalau terjemahkan dengan bahasa itu ke bahasa Indonesia, sampai kalian ziarah kubur, tidak masuk. Maka diterjemahkan bahasa kita, sampai kalian masuk ke kuburan. Artinya mati. Nah, ini khusus orang Arab. Atau misalnya ketika ada seorang Badui yang baru masuk Islam, salat di belakang seorang imam, membaca ayat, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas usahanya dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ujungnya dia baca, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini ya, dia belum hafiz Quran, tapi dia paham bahasa Arab. Secara nalurinya langsung memahami, ngolah itu. Ini tafsiran kedua. Lalu dia bilang, subhanallah, tidak mungkin. Diulang lagi, dia bilang subhanallah. Ini pasti salah. Sampai imam ingat kembali, wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Baru dia diam. Ini menunjukkan bahwa antara siyak dan sibak, awal dan akhir ayat, mesti ada sinkronisasi. Harus cocok. Maka menafsir Al-Quran jangan diambil sepotong. Ya. Misalnya, laisa kamitslihi syai'un, berhenti di situ tidak. Wa huwas samiul basir. Harus ditafsirkan dengan ayat itu sendiri, karena siyak menafsirkan sibaknya. Ini tafsiran kedua. Yang ketiga adalah tafsirun la ya'lamuhu illal ulama. Tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Dan yang keempat adalah tafsirun la ya'lamuhu illallah. Tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Kebanyakan tafsir itu dari jenis pertama dan yang kedua. Dan tentu saja muslimin dan muslimat dirahmati Al-Quran, bahasanya jelas, tegas, dipahami dengan mudah. Apalagi Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah tunjukkan, kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran, maka mau tidak kalian mengambil pelajaran daripadanya. Nah, Al-Quran berisi hal-hal yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan akhlak dan adab, serta kisah-kisah dan hikayat. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, terbayan dalam Al-Quran itu ada 5, yaitu Allah jelaskan hukum asalnya secara rinci dan teknisnya. Kedua, Allah jelaskan hukum asalnya dan sebagian dari teknis, sebagian jelaskan oleh Nabi. Yang ketiga, Allah jelaskan hukum asalnya, tapi tidak ada sedikit pun teknisnya, Nabi yang jelaskan teknisnya. Kemudian yang kelima adalah yang kelima tidak ada dijelaskan Allah hukum asalnya apalagi teknisnya, dan itu adalah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalaulah Allah jelaskan hukum waris setegas-tegasnya, hukum mahram sejelas-jelasnya,
bahkan sampai dalam hadis Salman sampai bercebok pun jelaskan, maka tentu hal-hal yang tidak masuk ruang ijtihad, yang tidak masuk ruang analogi, pasti lebih jelas. Dan hal ini adalah yang tidak masuk ijtihad adalah masalah akidah dan masalah ibadah. Oleh sebab itu, Nabi melarang melakukan dalam hal ini hal-hal yang baru. Kenapa? Karena yang ada sudah lengkap. Dilarang berakidah yang baru, dilarang beribadah dengan cara yang baru. Karena apa? Karena ini adalah khusus. Tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dikiaskan, tidak lama seorang ijtihad seperti yang kita belajar sebelumnya. Hadis yang bila datang sahabat tidak ada ijtihad di dalamnya dihitung hukumnya marfu. Oleh itu, maka sesuai dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, mustahil Allah menjadikan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, khususnya masalah yang tidak ada ijtihad di dalamnya. Masih jelas. Dengan demikian Allah tegaskan, "Waladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab." Bahwasanya Allah lah yang menurunkan kepadamu kitab, padanya terdapat ayat-ayat muhkamat, dan itulah sebagian Alkitab. Dan Al-Quran semuanya kaum muslimin, intinya adalah akidah. Kalau ada yang mengatakan Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah akidah, setelah itu di Madinah ibadah. Tidak. Nabi sepanjang hidupnya mendakwakan akidah. Akidah. Nah, disebut oleh Allah hunna umul kitab, sebagian besarnya adalah muhkamat. Wa ukhara mutasyabihat. Sebagiannya yang lain ada yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang yang hatinya cenderung sesat, cenderung menyimpang, dia mengungkit-ungkit yang mutasyabihat dan mencari-cari takwilnya untuk mencari fitnah, menimbulkan fitnah. Wa amma ar-rasikhuna fil ilmi fayaqulun, adapun orang-orang yang rasikh ilmunya mereka berkata kullu min indi rabbina, semua dari Rabb kami. Oleh itu ikhwani fillah, kalaulah Allah menjadikan hukum-hukum fikih sesuatu yang muhkamat, maka hukum akidah mesti lebih muhkam lagi. Tidak mungkin diserahkan kepada kita, tidak masuk dalam nalar. Maka menjadikan hukum atau menjadikan ayat-ayat akidah, hadis-hadis sekadar sebagai ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, ini termasuk sesuatu yang mengada-ngada dalam agama yang dilarang oleh Nabi SAW. Apa buktinya? Sahabat ketika mendengar ayat-ayat akidah atau hadis-hadis tentang Allah SWT, mereka mengangguk. Kalau ngangguk artinya paham. Kemudian mereka meyakini. Tidak mungkin mereka meyakini masing-masing menurut pemahamannya. Bayangkan, akal itu kan banyak tuh. Masing-masing memahami menurut akalnya tidak. Memahami seperti yang disebutkan secara zahir. Sampai mereka dapat titel radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mustahil mereka punya keyakinan berbeda. Buktinya mereka tak berdebat banyak dalam masalah itu. Ada perselisihan dalam masalah-masalah seperti apakah Allah melihat, Nabi melihat Allah di malam Mi'raj atau tidak. Setelah sampai hadis dari Ummul Mukminin yang mengatakan melihat, kembali kepada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu saja. Tidak berdebat panjang, masuk akal, masuk akal. Tidak ada perdebatan inilah mereka. Inilah ashabul qurunil mufaddalah. Sampai lahirnya ilmu-ilmu lain.